Ya, kita akan mempelajari mencari aplikasi turunan, yaitu terkait turunan trigonometri. Salah satunya yaitu interval pemonotonan fungsi, yaitu posisi interval di mana fungsi itu naik dan fungsi itu turun. Nah, perhatikan dulu gambar ini. Kalau kalian lihat di sini saat naik itu ditandai merah ya, ini naik, stop di sini, kemudian turun, stop di sini, kemudian naik lagi. Maka kapan fungsi ini akan naik? Kita akan tahu bahwa dari gambar ini saat nilai x itu kurang dari a, ya, naik kan? Dan saat x-nya lebih dari b, ini naik. Kapan dia turun di sini? Yaitu saat x-nya itu antara a dan b. Tanda kurang dari ya. Berarti di sini apa yang terjadi saat a gitu ya. Saat di a ini dia diam. Diam itu tidak naik dan juga tidak turun. Begitu juga saat di b. Ini tuh diam. Tidak naik dan juga tidak turun. Atau statis. Nah, kalau naik gitu ya. Ini terjadi dengan turunan ya. Saat turunan fungsi itu bernilai positif, itu bahwa fungsi itu naik. Jika turunan fx itu bernilai negatif, maka fungsi itu turun. Ini juga kalau fungsi naik saat f aksen x-nya bernilai positif atau lebih dari 0. Nah, apa yang terjadi dengan f aksen x saat dia berhenti atau stagnan di sini? Gitu ya. Atau saat dia berhenti diam. Ini terjadi saat f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi kalau kurang dari 0 dia turun, kalau lebih dari 0 itu naik, saat diam aja itu sama dengan 0. Begitu juga dengan yang di sini, ini terjadi saat f aksen x-nya sama dengan 0. Kita lihat dulu. Nah, tadi ya. Jadi fungsi naik jika turunannya bernilai positif atau lebih dari 0. Fungsi turun itu kalau turunannya bernilai negatif. Jadi fungsi itu dalam keadaan turun atau disebut fungsi turun. Kemudian saat fx-nya netral atau diam, dia saat f aksennya sama dengan 0. Jadi tidak turun dan juga tidak naik. Ada juga yang menyatakan beberapa istilah tambahan nih selain yang ada 3 ini. Jadi yang tadi selalu naik gitu ya. Kalau pertanyaannya itu misalkan berkaitan dengan interval, di sini interval naik selalu naik itu saat turunannya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 maka disinilah tempat interval fungsi itu naik. Begitu juga dengan yang selalu turun, itu saat intervalnya kurang dari f aksen x-nya kurang dari 0. Nanti interval tempatnya fungsi itu turun. Nah, di sini ada yang menyebutkan tidak pernah turun. Nah, tidak pernah turun itu kenapa ada lebih dari sama dengan? Karena itu ada dalam dua kondisi. Tidak pernah turun itu artinya, ingat ya, tidak pernah turun. Artinya dia itu naik, bisa naik ya, atau bisa juga diam atau netral. Gitu. Makanya tidak pernah turun itu lebih darinya ada sama dengan. Kan tidak pernah turun itu berarti bisa naik, bisa diam aja. Begitu juga dengan tidak pernah naik, berarti tidak pernah naik itu bisa jadi dia saat turun, bisa jadi saat diam. Maka kurang dari sama dengan. Nah, bagaimana cara penyelesaian dari menentukan interval ini, fungsi naik dan fungsi turun? Kita lakukan dulu contohnya salah satu ya dalam fungsi aljabar ya. Pada fungsi aljabar, interval x yang membuat kurva fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2 itu selalu turun. Ingat, interval yang selalu turun ini turun ya. F aksen x turun itu kurang dari 0. Jadi terjadi saat f aksen x-nya, intervalnya itu kurang dari 0. Sekarang kita lihat.
F aksen X. F aksennya kan turunannya ini toh. Ya kan? Turunannya berarti 12X. 12X ya, nggak ada kuadratnya. 12X mau ngapus ini. Oh ya, mau ngapus ternyata. 12X. Oh kok 12X sih, saya X pangkat 3-nya lupa. Jadi kita hapus dulu. Turunannya yaitu 3X kuadrat min 12X plus 9. Itu kan F aksen X. Jadi kita maunya adalah F aksen X-nya kurang dari 0. Ini F aksen X-nya kurang dari 0. Nah, ini penyelesaiannya adalah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan kuadrat. Kita sederhanakan dulu, karena bisa disederhanakan ya, biar lebih mudah. Dibagi sama-sama bisa dibagi 3, maka ini X kuadrat, bagi 3-nya jadi 4X, dan 3. Nah, ini pertidaksamaan. Maka penyelesaiannya pertidaksamaan kuadrat itu kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nolnya itu yaitu kalau kita faktorin ya, fungsi an itu fungsinya. Ini turunannya yaitu turunannya faktornya perkalian yang hasilnya 3 itu 31. Karena ini min 4 berarti min 1 dan min 3. Min 1 kali min 3 itu 3, min 1 ditambah min 3 itu min 4. Ini kita cari pembuat nolnya dulu. Maka di sini terjadi saat X min 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Semula di sini X-nya itu 1 atau X itu sama dengan 3. Nah, 1 dan 3 itu kita gunakan untuk menggambar garis bilangan. Ingat, berarti 1 dulu ya. Ini 3. Ini perlu diperhatikan, ini bulatannya kosong. Karena apa? 1 bukan bagian dari itu ya. Kenapa? Juga karena ini tandanya kurang dari. Kalau di sini kurang dari sama dengan, maka ini masuk ya, penuh gitu. Nah, ini 1 dan 3 kita gambar dulu garis bilangan. Nah, kita mau mencari intervalnya di mana fungsi itu turun. Maka kita perlu menggunakan titik uji. Titik uji itu kita akan mengambil sembarang nilai X. Kita boleh milih berapapun. Jangan yang jelas, jangan pakai angka yang sudah ada di sini. Ini sudah ada 1 dan 3. Kita harus cari angka lain, masih banyak. Boleh nggak 0? Boleh. Boleh nggak 2? Boleh. Boleh nggak 100? Boleh. Boleh nggak min 7? Boleh. Yang perlu diperhatikan adalah letak angka-angka yang kalian pilih pada posisi di garis bilangan ini. Gitu ya. Sekarang saya mau memilih angka. Saya misalkan mau memilih angka 0. Dalam garis bilangan ini, posisi 0 di sini. Di kirinya 1. Nah, X0 ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaannya yang akan kita cari hasilnya tadi. Yang akan kita tentukan naik turun pertidaksamaannya ini ya. Kita substitusikan 0 min 4 dikali 0 ditambah 3. Ini hasilnya berapa? 3 bukan? 3. 3 itu lebih dari 0. Gitu ya. Apakah 3 lebih dari 0 gitu? Oh, sebentar. Biar kalian enggak bingung. 3 itu kan ternyata lebih dari 0 ya. 3 itu kan ternyata lebih dari 0. Padahal yang dicari adalah kurang dari 0. Atau biar kalian lebih mudah, ini saya hapus dulu. Jangan gini. Biar lebih mudah dipahami. Nah, kan kalau misalkan 0 min 4 kali 0 ditambah 3 kurang dari 0. Apakah benar kurang dari 0 gitu ya? Sedangkan di sini hasilnya berapa? 3.
Apakah 3 kurang dari 0? Salah. Maka di sini bukan penyelesaian, aku salah. Nah, terus di sini lompat ya, pagernya inilah anggap aja ini benar. Kemudian lewat lagi ini salah. Maka di sini penyelesaiannya. Jadi bisa kita simpulkan penyelesaian X yang memenuhi bahwa interval fungsi naik itu X di antara 1 sampai 3. Boleh nggak cara lain menggambar ini? Boleh, saya kasih tahu yang tadi ya, cara yang tadi. Caranya sama. Yang pertama, tekan dulu. Kita ambil sembarang titik tadi, kecuali yang sudah dipilih, jangan dipilih lagi. Saya mengambil 0, posisi 0 di sini. Kemudian masukkan ke pertidaksamaannya. 0 pangkat 2 dikurangi 4 kali 0 ditambah 3. Hasilnya berapa ini? 3. 3 itu bilangan apa? Positif. Sini positif, lompat ini negatif, lompat ke sana lagi positif. Tapi di soal ini yang akan kita cari adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Maka ini adalah penyelesaiannya. Nah, sama kan hasilnya, bisa kita simpulkan bahwa penyelesaiannya adalah X itu antara 1 hingga 3. Ini boleh pakai ini, boleh pakai yang bawahnya, boleh. Begitu juga berlaku jika fungsinya adalah fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri, jadi caranya juga sama. Langkahnya, pertanyaannya adalah naik pada interval berapa gitu ya. Maka di situ tetap kita cari naik ya, f aksen x-nya lebih dari 0. Berarti karena fx-nya itu adalah sin kuadrat x, yaitu yang kita cari turunannya. Turunannya sin kuadrat x 2 sin x cos e lebih dari 0. Kemudian 2 sin x cos x itu sama aja cos 2x lebih dari 0. Nah, ini kan pertidaksamaan trigonometri. Seperti yang tadi, persamaan yang pangkat kuadrat, ini ya, kita harus cari pembuat nolnya dulu kan. Begitu juga dengan yang persamaannya trigonometri. Jadi kita harus cari pembuat nolnya dulu. Cos 2x sama dengan 0 gitu ya. Jadi cos 2x yang hasilnya 0 tuh cos berapa? Cos 0 ya. Cos 0. Nah, di sini kalian punya persamaan tadi yang persamaan trigonometri 2x sama dengan 0 plus kok 0 sih ya, ini cos ya, saya salah. Cos yang hasilnya 0 itu berapa? Cos 90. Jadi ini 90 plus K 360. Sehingga ini X-nya yaitu 45. Kita masih pakai derajat ya, nggak apa-apa, nanti tinggal diubah ke sana ya. Boleh, untuk mempermudah daripada pi, nanti kalian agak kebingungan. K kali 180. Nah, di sini. Oke. Ini kan yang pertama, ya kan? Yang kedua, itu saat 2x sama dengan cos itu kan ada 2, satunya pi, satu alfa, satunya mek alfa ya. Nah, di sini kita cari satu-satu dulu. Yang pertama yang ini dulu. Saat k-nya 0, berarti x-nya berapa? Sudah tahu ngitung 45. Saat k-nya 1. Saat k-nya 1, berarti x-nya ketemunya hanya 1 ya. 1 tambah 45, 225. Hanya 2. 360 tambah 45, oh melebihi. Gak usah kita hitung. Sekarang yang saat ini, saat yang satunya. Jadi ini bagi 2, kita sederhanakan. Min 45 plus
bagi 2, K 180. Saat K-nya 0, X-nya min 45. Ini nggak masuk. Saat K-nya 1, ketemu X-nya 180 kali 1, 180 ditambah min 45. Berarti 135. Kalau K-nya 2, berarti 2 kali 80, 360 ya. 360 dikurangi 45. 360 dikurangi 45 berapa? Oh, sebentar. Salah di sini ya. Kita ulangi yang ini. Saya salah nulis di sini nih. Makanya ulangi di sini. Aduh, susah. Nah, salah saya. Kurang teliti. 2 sin X cos X itu adalah sin 2X, bukan sin cos ya, sama dengan 0. Maka kita cari dulu ya, ini pembuat nolnya. Kan harusnya lebih dari 0 ini ya. Kita cari pembuat nolnya. Nah, berarti sin yang hasilnya 0 itu adalah 0 ya. Harusnya adalah sin 0. Nah, sin 0. Berarti ini 2X sama dengan 0 plus K 360 atau 2X sama dengan 180 min 0 ditambah K kali 360. Nah, di sini X-nya sama dengan K 0 bagi 2 kita tulis 180. Kemudian ini X sama dengan 2X dulu nggak apa-apa, 180 plus K 360. Berarti di sini X-nya 90 plus K 180. Kita punya saat K-nya 0, 0 gitu ya. Saat K-nya 0, 0, K-nya 1, 180, K-nya 2, 360. Sudah mentok gitu ya. Ini K-nya 0, 90, K-nya 1, 270, K-nya 2, kelebihan. Berarti ada 0, 160, 360, 90, 270. Seperti tadi, pembuat 0 kita kembalikan pada satu garis bilangan. Ini ya. Di sini ada 0. Karena ini pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, semuanya bolong ya. Urutin 90, 180, 270, 360. Nah, habis itu ambil titik uji. Kita ujikan ke sini. Kita ujikan ke sini. Ambil sembarang tadi ya. Asal tidak ada yang ada di sini. Saya mau ngambil 30 aja. Misal. Saya ambil X-nya 30. Posisi 30 di situ. Posisi 30 di sini ya. Di antara ini. Masukkan X-nya 30 derajat. Masukkan ke sini. Sin 2 kali 30. Apakah benar lebih dari 0? Sin 60 ya. Sin 60 itu berapa?
setengah akar 3. Apakah benar lebih dari 0? Iya. Maka sini benar, lompat salah, sini benar, sini salah. Itu kan? Jadi, kapan benarnya? Berarti kapan benarnya itu saat X-nya antara 0 dan 90 atau saat X itu antara 180 sampai 270. Karena ini tadi dalam pi ya, tadi terlanjur pakai derajat, berarti kita ubah ke dalam pi. Ini adalah pi per 2, gitu kan? Sedangkan ini pi hingga X 270 itu 3 per 2 pi. Nah, angkanya sama, yang membedakan hanya turunan trigonometrinya tadi. Jadi tadi ini ya, kurang teliti melihatnya. Tadi turunan 2 sin cos X itu adalah sin 2X. Oke, anak ini aja sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.